Oke, halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trading dengan ISG Daily hari ini di tanggal 19 Mei ya, di hari Jumat teman-teman. Setelah kemarin itu kan kita libur, hari ini hari terakhir di hari Jumat di minggu ini teman-teman. Jadi kita akan update untuk market. Yang pertama mungkin kita langsung bahas aja untuk hari ini secara closingan ya, market kita atau indeks kita ditutup positif teman-teman, hari ini menghijau 0,56% di level 6.701 ya secara penutupan nih. Cuman di sini mungkin teman-teman banyak yang merasa ya, kalau ada yang memantau juga hari ini itu banyak emiten-emiten yang juga cukup berguguran teman-teman. Tapi anehnya secara indeksnya di sini penutupan positif ya atau hijau. Kita lihat di sini sementara, mungkin di sini saya pakai pos ya teman-teman di sini untuk panen sekuritas. Hari ini tuh yang meningkat emitennya itu yang ditutup hijau 248, sedangkan yang hari ini merah 365 teman-teman. Jadi dari segi emitennya yang di bursa kita lebih banyak yang merah teman-teman dibanding yang hijau ya. Nah, kita akan bahas kenapa itu terjadi. Nah, kalau teman-teman lihat juga secara sektoral di sini cukup bervariasi hari ini. Cuman yang cukup melemah tentu saja teman-teman, kalau teman-teman juga perhatikan market hari ini, sektor energi dan juga sektor bahan baku ya. Hari ini cukup porak-poranda teman-teman. Banyak emiten yang dari sektor energi juga hancur lebur, banyak juga yang jebol kalau saya lihat ya dari supportnya, yang menyebabkan hari ini cukup tertekan. Cuman sebaliknya dari sisi banking ya, yang big caps nih, BCA, Mandiri, Bank BNI dan juga BRI terlihat hari ini cukup positif sentimennya. Jadinya secara indeksnya masih cukup keangkat teman-teman, karena banking kita kan tergolongnya big caps ya, jadi market capnya besar. Jadi secara pembobotan ISG terbilang lebih besar dan bisa menarik market ke atas. Namun sesungguhnya hari ini kalau saya merasain sih hari ini nggak cukup bagus teman-teman marketnya ya. Oke, kita coba lihat dulu hari ini Bank BCA. Sesuai tadi saya bilang, Bank BCA kembali ke 9.000. Hari ini menguat 2,56%, jadi luar biasa Bank BCA. Kemudian Bank Mandiri juga menguat 1,5% di 5.075. Lalu Bank BNI 0,86% di 8.825. Dan yang luar biasa hari ini Bank Rakyat Indonesia mencetak all time high teman-teman di 5.400, menguat 3,85%. Jadi selamat buat teman-teman yang masih ada hold ya untuk Bank BRI. Harusnya sekarang posisinya dalam profit teman-teman, karena udah mencapai all time high yang baru nih untuk Bank BRI. Sudah kenapa? Kalau kita lihat hari ini secara indeksnya hijau, tapi sebenarnya secara realnya itu banyak juga emiten yang hancur teman-teman atau porak-poranda ya, terlebih di sektor energi. Kemudian kita coba lihat juga hari ini rupiah kita terpantau kembali sedikit melemah teman-teman di 14.900-an ya untuk hari ini. Kemudian kita coba lihat juga ke teknikal. Di sini saya akan mulai dengan time frame weekly teman-teman, karena hari ini closingan weekly ya. Secara candle weekly minggu ini sebenarnya dia seperti yang minggu lalu saya bilang, potensi pelemahan masih terjadi teman-teman. Sempat menyentuh ya minggu ini ke 6.650-an. Namun secara closingan hari ini, maksudnya minggu ini ya, terlihat ada sedikit tarikan teman-teman di sini, jadi membentuk hammer ke atas, yang artinya sebenarnya masih ada momentum sih untuk bayar ya untuk minggu depan. Secara potensi menurut saya masih bisa untuk rebound dikit teman-teman, jadi masih bergerak akan konsolidasi dulu.
IHSG kita ya, sambil nanti kita lihat lagi apakah ada arah yang akan ditentukan untuk market kita. Secara potensi masih akan untuk rebound minggu depan menurut saya, mungkin mengejar ke sekitar 6.700 sampai dengan 6.800 teman untuk area technical reboundnya ya. Untuk supportnya masih sama, secara weekly masih di 6.500an. So far kalau misalkan ini masih kejaga, harusnya outlooknya masih bisa ke atas teman. Tapi memang butuh waktu, akan sedikit dulu konsolidasi untuk market kita. Kemudian secara daily, saya akan tambahkan sedikit untuk garis-garisnya. Oke, di sini secara daily teman-teman, sementara masih so far masih ada support ya di 6.650-an nih sebagai support pendek. Sedangkan untuk resistnya sementara masih di 6.700 sampai dengan 6.760-an teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang di time frame weekly, secara potensi masih akan kembali, mungkin akan konsolidasi sedikit rebound teman-teman di sini ke 6.750-an ya. Ada potensi mengejar ke garis eksponensial moving average teman-teman nanti ya, akan bersilangan. Nah, baru nanti kita akan lihat apakah berhasil untuk breakout ke atas atau justru akan terinjek lagi. Karena secara time frame 15 menit di sini, kalau teman-teman ada yang ngikutin dari video saya kemarin ya, sementara masih konsolidasi, cuman di sini saya lihat ada kemungkinan market kita akan ke atas teman-teman untuk rebound dulu nih. Jadi ada peluang untuk menguji beberapa area resisten ya, kurang lebih di 6.700 teman-teman. Oke, so far itu untuk update market untuk outlooknya seminggu ke depan. Jadi buat teman-teman juga perlu pantau terus karena market kita masih belum tentu teman untuk arahnya, masih belum terlalu jelas nih. Dan untuk banking kita akan update di hari Senin teman-teman. Jadi teman-teman stay tune dan pantau terus channel ini di hari Senin ya. Nah, untuk hari ini saya akan bahas pantauan teman-teman. Saya akan update ya untuk beberapa pantauan dari minggu lalu seperti biasa di hari Jumat. Yang pertama langsung aja kita akan bahas untuk CPPE di sini. CPPE so far so good teman-teman ya. Hari ini tadi sempat ada juga terlihat dorongan ke atas nih sampai dengan ke 160. Kok teman-teman ada juga yang tektok pendek, harusnya lumayan teman-teman, bisa jual 1-2% ya di emiten ini. Jadi jual bawah lalu beli di atas, beli di bawah lalu jualnya di atas teman-teman. Sementara juga masih on progress di sini. Secara closingan dia nggak jebol teman-teman 145, jadi masih bisa dipertahankan seperti yang minggu lalu saya juga bilang. Untuk CPPE juga secara akumulasi juga masih oke, jadi menurut saya masih ada peluang dia untuk ke atas teman-teman. Jadi tapi perlu sabar ya karena emiten ini mungkin butuh waktu untuk momentumnya kembali teman-teman. Untuk emiten ini kan emiten properti yang saya rasa juga ke depan masih akan cukup menarik ya. Buat teman-teman yang masih mau coba untuk entry CPPE 145 sampai 147, menurut saya area entry yang cukup ideal ya. Tapi kalau misalkan dia sekali-sekali dia sempat ditarik ke atas teman-teman, 150 atau 49, teman-teman bisa main tektok ya, jadi skala kecil. Cuman buat panjangnya saya rasa masih bisa untuk menuju ke 150 ke atas teman-teman. Saya pun masih ada untuk pegang emiten ini so far, jadi masih on progress, masih bagus teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti ternyata dijebol 145 ya, nanti saya akan buatkan untuk swing yang kedua karena saya rasa secara emiten masih cukup oke. Jadi kalau misalkan nanti jebol 145 dan membentuk low baru,
nanti saya akan buatkan untuk entry yang kedua, teman-teman. Tapi di emiten ini mungkin harus sedikit sabar karena pergerakannya dia sedikit agak lama, teman-teman. Jadi ya mungkin bisa dijadikan swing ya untuk emiten ini. Itu yang pertama untuk CBPE. Lalu yang kedua, di sini ada GGRM, teman-teman. Untuk GGRM atau gudang garam ya. Di sini terakhir kan saya ada bikin untuk trading plan-nya so far. Kemarin itu sewaktu di hari Senin teman-teman langsung jalan nih. Tapi mungkin nggak kena TP ya, 1-2% mungkin ada teman-teman yang juga udah jual main pendek. Nah untuk GGRM ini sebenarnya menurut saya potensinya dia akan dulu sedikit koreksi teman-teman atau konsolidasi ya. Karena di sini saya lihat dia terbentuk untuk bearish divergence teman-teman. Di mana secara harga membentuk lebih tinggi ya. Namun secara indikator MACD-nya atau momentumnya dia membentuk yang lebih rendah. Jadi untuk GGRM kalau menurut saya akan dulu sedikit konsolidasi dan juga koreksi pendek teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang masih pegang boleh dipantau kalau misalkan dia jebol 27.000. Menurut saya bisa di stop loss dulu teman-teman. Nanti tunggu lagi ketika dia lebih koreksi lebih dalam teman-teman atau lebih bawah ya. Jadi untuk GGRM buat teman-teman yang masih pegang bisa dipantau. Kalau misalkan dia jebol 27.000 bisa di stop loss dulu ya. Tapi buat teman-teman yang udah step kecil-kecil 1-2% harusnya kemarin masih dapat teman di hari Senin. Tapi untuk sementara untuk GGRM akan saya close dulu. Nanti kalau misalkan ternyata dia berhasil bertahan di atas supportnya nih, nanti saya baru akan update lagi pada teman-teman kalian, teman-teman semuanya untuk GGRM. Jadi untuk GGRM saya akan pindahkan ke watchlist aja. Oke. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiga betul, yaitu Mayora teman-teman. Untuk Mayora di sini kemarin kita main pendek, tapi ternyata dia balik arah teman-teman. Harusnya kena stop loss ya. Dia jebol 2.700 secara closingan. Saya pun di emiten ini ada juga kena stop loss, tapi bagaimanapun kita harus stick dengan trading plan yang udah kita buat. Kalau misalnya kita kena stop loss, kita harus disiplin teman-teman. Karena kalau misalkan kita nggak disiplin, nanti ketika jatuhnya lebih dalam lagi, kita malah jadinya nyangkut teman-teman. Oleh karena itu, ketika kita udah bikin trading plan, kita harus stick dengan plan tersebut ya. Jadi untuk Mayora terakhir udah kena stop loss di 2.700. Dan juga terakhir dia di sini secara teknikal dia balik lagi teman-teman dalam ya, setelah dia breakout ternyata ini false break jatuhnya dan kembali ke bawah lagi nih. Jadi untuk Mayora pantauannya akan saya hapus aja teman-teman dari pantauan. Oke, kemudian yang keempat di sini saya ada tambahan lagi yang baru ya untuk emiten IPCC teman-teman. Nah untuk IPCC di sini saya mungkin sifatnya hanya pendek aja ya atau pantauan pendek teman-teman. Di sini untuk IPCC sementara so far trennya menurut saya masih oke. So far masih berhasil bertahan nih di atas garis yang hitam. Jadi momentumnya saya rasa masih cukup oke untuk bisa kembali ke atas. Cuman untuk IPCC ini mungkin akan cuman main pendek teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau coba mungkin bisa tunggu entry di 685 sampai dengan 690 ya area entry-nya. Untuk stop loss-nya kalau misalkan dia jebol 680 teman-teman. Kalau 680 jebol bisa di stop loss dulu. Lalu untuk TP-nya bisa mungkin 1-3% teman-teman suka-suka ya, karena ini cuma main pendek untuk IPCC. Namun so far saya lihat untuk arahnya
sebenarnya masih ke atas nih untuk IPCC, tapi mungkin akan butuh waktu. Nah, minggu depan saya rasa ini waktu yang tepat untuk IPCC bisa kembali menguat, teman-teman. Jadi bisa dipantau menurut saya untuk IPCC 685 sampai dengan 690 ya, untuk teman-teman yang mau coba spekulasi pendek. Oke, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Di sini tambahan baru, teman-teman, emitennya yaitu GPRA ya, emiten properti. Yang kemarin saya sempat bahas ya di di video kemarin tentang properti, yang saya rasa untuk siklusnya ini akan beralih ke properti, teman-teman, setelah kemarin dari call ya, call, kemudian mungkin banyak juga yang setelah mendapatkan profit di call, mereka beralih ke properti, teman-teman. Nah, di sini untuk GPRA merupakan emiten properti, saya rasa di sini so far terakhir dia setelah breakout dan sekarang dia posisi pullback, teman-teman, di area hijau ya. Jadi area hijau ini merupakan area supportnya yang saya rasa bisa dijadikan untuk entry. Nah, untuk GPPE di sini, untuk GPRA mungkin saya akan buatkan untuk trading plan-nya ya. Untuk GPRA di sini jatuhnya mungkin untuk swing ya, teman-teman, swing trading. Untuk short trade, teman-teman. Untuk short trade ya. Areanya area entry. Nah, untuk area entry-nya di sini di kotak hijau itu di 104 sampai dengan 106, teman-teman, area entry-nya. Kemudian untuk stop loss-nya, kalau misalkan dia jebol di 102 ya. Kalau misalkan dia jebol 102, saran saya bisa di cut loss dulu. Kemudian untuk TP-nya yang pertama mungkin mau misalkan dia bisa ke 111, teman-teman, di sini TP pertama. TP keduanya kalau misalkan dia bisa kembali ke 115, lalu TP tiganya bisa ke area resist di sekitar 125, teman-teman. Jadi ini untuk trading plan-nya ya, untuk GPRA so far menurut saya cukup oke momentumnya. Jadi buat teman-teman mau coba silahkan ya, tapi baik lagi, teman-teman, ini disclaimer on ya, teman-teman juga harus kembali lakukan kembali analisa ulang. Kalau misalkan cocok dengan trading kalian, silahkan dicoba, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, so far. Jadi minggu ini kita pantauan ada 3 ya. Untuk yang tersisa nih ada CBPE yang so far so good, menurut saya masih bisa dipantau, masih cukup oke. Tapi mungkin agak sabar karena pergerakannya agak lama, teman-teman. Terus yang kedua IPCC, di sini yang baru. Di sini untuk short trade aja, teman-teman. Untuk main pendek 685 sampai 690, saya rasa minggu ini ada potensi untuk dia bisa jalan, teman-teman, ke atas ya. Kemudian yang ketiga GPRA di sini untuk momentum emiten properti ya, sektor properti. GPRA entry-nya bisa di area hijau di 104 sampai dengan 106. Saya udah buatkan untuk trading plan ya. Buat teman-teman yang mau coba bisa silahkan dipantau ya. Kemudian juga mungkin saya sedikit kasih watchlist ya untuk minggu depan. Saya rasa grup MNC lagi cukup oke, teman-teman. Untuk hari ini saya lihat beberapa emitennya banyak yang bergerak ya. Salah satunya yaitu MNCN nih. Hari ini terlihat breakout MNCN dari resist di 610. Hari ini juga terlihat volumenya cukup kuat. Saya rasa untuk di perdagangan minggu depan di hari Senin, MNCN ini masih bisa akan bergerak untuk naik, teman-teman. Jadi bisa dipantau buat kalian yang mau coba untuk scalping pendek ya di emiten-emiten seperti ini. Selain itu juga ada
grup MNC seperti BABP teman-teman, BABP ini juga saya rasa lagi mencoba untuk breakout ya, dan resistnya ini 79. Dan saya rasa ya kalau misalkan salah satu emitennya gerak, akan men-trigger juga ke emiten-emiten grup mereka yang lain teman-teman. Karena kan kita tahu juga grup MNC ini juga salah satu grup konglomerasi yang udah modal pemilu, biasanya banyak juga sering digerakkan teman-teman. Lalu ada juga Behit ya, Behit ini MNC Asia Holding ini saya rasa juga mungkin akan positif ya terkait sentimen grupnya. Bisa breakout 56 ini bisa akan rebound dulu teman-teman ke atas ya. Jadi buat kalian yang mau coba scalping dari grup MNC, saya rasa masih bisa dipantau untuk minggu depannya secara prospeknya. Karena minggu ini saya lihat dia ada sedikit pergerakan. Oke teman-teman, kurang lebih begitu untuk hari ini ya. Tadi pantauan kita 3, kemudian juga hari ini saya kasih watchlist untuk MNC Group, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Dan thank you teman-teman semua buat yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa dan juga trading plan yang saya buat teman-teman. Dan juga untuk support channel ini terus dengan cara subscribe dan juga like video ini serta share kepada teman-teman kalian. Oke teman-teman, happy weekend ya buat kalian semua. Kita akan berjumpa lagi di hari Senin di update market seperti biasa. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.